dari mata kuliah keamanan informasi. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu perihal pertemuan ke-9, tugas, dan mungkin modul praktik. Silakan, saya berikan kesempatan. Oke, berarti tidak ada yang ingin disampaikan dan saya pikir semuanya clear. Saya harapkan kalian juga bisa tetap eh, diingat ya dari pertemuan sebelumnya, karena di pertemuan 10 ini kita sudah akan eh, menggabungkan dari beberapa bahasan di pertemuan 9 agar nanti bisa sesuai dengan kebutuhan terkait sebuah standar. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau di pertemuan 10 kita masuk ke ranah standarisasi, yaitu dengan menggunakan perangkat ISO di situ ya. Nah, sebentar saya coba sesuaikan dulu dari host key-nya ya. 7709. Sip. Ya. Baik, terlihat dengan baik ya. Terlihat, Pak. Oke, silakan bisa on cam dulu supaya saya mau memastikan kalian dalam kondisi siap untuk perkuliahan. Sip. Ambil ngopi ya. Ini rata-rata di kampus. Aduh, saya agak pilek, maaf ya. Ada yang di kampus? Ada yang di luar? Rata-rata di kampus, Pak. Waduh, kemarin itu belum dilakukan. Kita. Oke, kemarin itu saya dapat infonya di hari ini lagi proses buat apa namanya, kan sudah diinstal ya untuk komputer TBK. Jadi ada beberapa terkait penurunan dari segi perangkat instalasinya. Di khawatir internetnya bermasalah dari sisi penyampaiannya kurang efektif. Jadi kita coba optimalkan secara online. Minggu depan, insya Allah kita sudah bisa sesuaikan lebih lanjut ya. Dan kita di pertemuan ke-10 ini membahas mengenai salah satu hmm, metode untuk bisa melakukan proses asesmen terhadap sebuah keamanan informasi, yaitu ISO. Apa itu ISO kira-kira? ISO. Pak, ada orang Jawa di sini. ISO, ISO. Sabrina senyum-senyum aja.
Kamu orang Jawa, Sab? Oh, bukan. Enggak, Pak. Yang orang Jawa kayaknya Grace ya. Grace, kamu orang Jawa ya, Grace? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oke. Wih, Jesselyn. Ngeri banget, Yes. Kamu mau kemana? Kamu mau touring? Jesselyn lagi di Dieng kayak ini, lagi touring ya? Nggak kedengeran tuh saya dia. Nai mana Nai? Udah sampai belum? Senli juga lagi di jalan. Waduh ini. Berapa orang ini yang di jalan? Saya lagi saya lagi di UPN, Pak, bukan di jalan. Oh, tapi lagi di luar itu. Posisinya? Iya, lagi di luar. Habis selesai kelas. Oh ya udah. Coba dikondisikan dulu ya. Yang lain bisa buka dulu videonya. Silakan. Oke. Jadi saya coba tanyakan kembali. Apa itu ISO? Yang bisa memberikan penjelasan dari total berapa ini? 40 berarti 39 ya. Ayo, silakan. Tidak ada yang bisa menjawab ya ini. Belum pernah memakai standar ISO. Jadi ISO itu kepanjangannya ya. International Standard. O, O-nya bagaimana? Operasional atau odong-odong? Atau apa? Pada diem aja ini. Adel, apa Del? O-nya Del. Organization, Pak. Organization. Jadi bukan odong-odong tadi yang saya bilang ya. Jadi International Standard Organization. Kira-kira tentang apa itu ISO? Del, lanjut Del. Tentang standar kebijakan keamanan gitu, Pak. Standar kebijakan keamanan. Oh, khusus buat yang keamanannya. Ya, skalanya internasional. Oh, gitu. Berarti ada yang nasional. Khususnya berarti Mungkin internasional ada, Pak. ini. Gimana? Mungkin ada, tapi kalau yang ISO-nya udah standar dari internasional. Begitu ya. Oke. Kalau yang di nasional tahu nggak? Ada yang tahu BSN? Deswita. Kamu tahu BSN? Kalau saya jujur baru dengar, Pak. Jadi saya Wah, belum baru BSN. dengar. Badan Standarisasi Nasional. Oh, aku kira yang bagian lain. Tahu-tahu, Pak. Kan fokusnya di ISO ini, Des. Oke, nah di bagian ISO ini, jadi nanti ya, kita, ini kan ada, kita ISO.
ISO-nya itu seperti ini rekan-rekan. Rekan-rekan. Salwa kamu lagi di UPN kan? Nanti bisa jam 12 ke ruangan saya. Dia nanti saya printkan dulu. Jadi kalian nanti bisa distribusikan ya. Tapi jangan di-scan, karena ini berkaitan sama ketentuan yang ada di BSN. Jadi wajib untuk proses distribusinya itu harus dalam bentuk cetak. Karena ini berbayar, saya jujur aja ini beli 90.000 satu dokumennya, ini total seluruhan. Dan untuk distribusinya wajib untuk kalian hanya melakukan copy saja. Jadi kalau nanti saya scan, nggak boleh. Mau saya distribusi juga nggak boleh. Taruh di mana, lihat juga nggak boleh. Jadi wajib buat saya print, kemudian saya kasih link PJ-nya. Nah yang lain silakan nanti kalau mau gandakan. Gitu ya. Ini penting karena kita ada beberapa sesi dan juga ada keterkaitan sama UAS nanti. Jadi wajib untuk bisa kalian pahami. Harapan saya dengan adanya standarisasi dari ISO ini, ya kalian sudah bisa memaknai apa sih berkaitan sama aspek teknisnya, berkaitan sama aspek standarisasinya, kemudian ruang lingkup dari keamanan informasi itu apa saja yang nanti bisa kita selaraskan dengan kebutuhan di lembaga-lembaga informasi. Oke, nah, ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Dan kita akan ada total dua bahasan utama ya. Di sini saya bikin slide yang nantinya saya coba jelaskan dulu aspek-aspek yang nantinya berkaitan sama pertemuan ke-10 ini. Kemudian nanti ada modul. Nah, modul ini kan biasanya yang kalian tunggu-tunggu ya. Apalagi Nai nih. Nai kayaknya rajin banget kalau nulis modul deh. Dikit-dikit dia bisa praktek, jawab modul-modulnya dengan benar ya. Dan rajin banget kalau udah diupload ke Leads, mungkin Nai itu yang pertama. Hey. Benar kan Nai? Jadi nanti kita bisa melihat ya bahwa Nai itu sangat rajin buat mengerjakan praktikum-praktikum. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan juga seperti yang dikerjakan Nai dengan baik ya. Tessa, kemudian Jesslyn, nanti bisa dicontoh Nai ya. Nainya udah nongol tuh. Oke, di sini saya lanjutkan. Nah, kita coba masukkan dulu dari pertemuan yang 9 dan juga ke pertemuan 10 ini supaya ada keberlanjutannya ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita membahas mengenai hardening untuk bisa mereview, untuk bisa memberikan beberapa teknik-teknik terkait penutupan, perbaikan, pemutakhiran yang bisa dilakukan dari segi sistem. Nah, di pertemuan 10 kita perkuat dari segi standarisasinya. Nah, di sini kita akan bisa memastikan bahwa manajemen keamanan informasi itu bisa berkelanjutan, bisa memiliki prosedur yang jelas, bisa mencakup sebuah ruang lingkup yang jelas, bisa kita evaluasi secara lebih terukur ya dari segi poin-poin yang nanti bisa Anda checklist untuk kebutuhan keamanan informasinya. Sejauh mana sih lembaga ini memiliki komitmen terhadap keamanan informasi? Nah, dengan ada ISO ini, ya Anda bisa menjadikan sebuah dasar untuk bisa melihat lebih lanjut apa sih praktek yang memang sudah dilakukan. Karena sebatas untuk pengantar ya, ISO itu sudah ditentukan dengan beragam eh, tahapan ya. Pertama, ada uji publik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada expert-expert yang memang masuk ke bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, spesifik membahas hal yang memang eh, memiliki ruang lingkup yang cukup jelas gitu ya, tidak terlalu jauh dengan adanya ketentuan-ketentuan lain ataupun ruang lingkup yang agak meluas seperti itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan sama manajemen kontrol yang dilakukan. Jadi khusus buat ISO yang keamanan informasi itu, ini ada eh, pemutakhiran dari
versi yang sebelumnya. Jadi secara tidak langsung dia akan bisa mengikuti setiap perkembangan dari sisi keamanan informasi. Apalagi kondisi sekarang dengan ada AI, fake news, kemudian juga berkaitan sama judul dan lain sebagainya, pasti banyak acuan-acuan, referensi-referensi yang dipakai ya untuk bisa menjembatani kebutuhan terkait sebuah keamanan informasi. Jadi atas dasar tersebut, ya kita sudah bisa melihat ya kedudukan dari sebuah standarisasi. Standarisasi penting untuk kita gunakan di lingkup industri, untuk kita gunakan juga di lingkup strategi ke depannya akan seperti apa. Karena kalau misalnya tidak berdasar dan kita tidak memiliki sebuah acuan yang jelas dari sisi standarisasi, pastinya akan beragam dan kita bisa juga maknainya berbeda-beda. Jadi dari situ akan terlalu banyak ya bahan-bahan diskusi yang kurang efektif sehingga ya mempengaruhi dari segi waktu. Apalagi kalau misalnya keamanannya sudah kena, sudah ada infeksi di situ dan mengakibatkan statusnya itu sudah dalam on hold. Jadi harus dilakukan proses untuk tindak lanjut. Tapi ternyata tidak begitu bisa dilakukan dengan baik dan mungkin juga ada unsur diskusi yang cukup lama di sana yang mengakibatkan tidak ada planning yang jelas. Dan disitulah kita perlu hati-hati jika tidak dikuatkan dari segi teknis dalam konteks hardening dengan dari segi teknis dari konteks yang ada di sebuah standar. Dan ISO di situ kita bisa pastikan ya keberadaannya bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, kemudian dari sini, dari sisi pernyataan, pertanyaan kritisnya adalah, apakah database yang di-hardening sudah benar-benar aman? Saya coba buka pertanyaan seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Silakan, Pak. Ayo, hardening yang kita praktekkan di pertemuan 9, menurut kalian sudah benar-benar aman atau belum? Atau tidak? Justifikasi seperti apa? Silakan. Ayo, apakah mencukupi atau kurang? Dasarnya apa? Apakah hardening dari sisi pengalaman saja, hardening dari sisi best practice saja. Tapi bagaimana kalau misalnya dengan adanya sebuah standar? Apakah ada jaminan ke depannya untuk sistemnya menjadi berkelanjutan atau seperti apa? Yang bisa memberikan pendapat, silakan. Pak Dudu, saya boleh izin ini Pak memberikan pandangan saya. Tapi maaf ya Pak ya kalau misalkan masih Silakan agak salah-salah Pak. Elzam. Ya, Ya, ini kalau untuk lagi apa Pak? masih Idul Fitri kok, jadi saya salah. Maafin gampang. Ini Pak, kalau Lanjut. sepandangan saya, kan di minggu lalu kan saya juga sempat tanya ke Bapak ya, kalau misalkan database yang udah di hardening itu udah fix aman atau belum gitu kan ke depannya. Nah, memang sebenarnya kalau untuk database yang udah di hardening itu, kalau menurut pandangan saya sih, eh, mungkin lebih tepatnya jadi lebih aman tapi tidak tok aman 100% gitu kan. Karena kan memang kalau untuk apa ya berbicara sebuah sistem keamanan ya Pak, pasti kan semakin hari itu kan semakin apa ya berproses dan juga kan istilahnya itu selalu update terus gitu kan Pak.
Jadi kayak setiap hari akan ada yang harus terus diupdate, ditingkatkan gitu. Jadi dan mengikuti perkembangan zaman lah gitu kalau menurut saya Pak. Nah, terus juga terkait yang audit dan dokumentasi itu menurut saya penting sih Pak. Jadi kayak audit itu kan mungkin bahasa simpel itu kan kita kan melakukan pengecekan gitu ya Pak ya. Saya melakukan pengecekan apa aja sih yang dicek ya kita melacak siapa aja nih yang akses database kita gitu kan. Terus kita kita juga bisa mengetahui gitu kan apakah data-data kita itu ada yang berubah atau kayak gimana kan. Kayak gitu sih Pak kurang lebih kalau menurut pandangan saya. Makasih Pak. Jadi pada dasarnya dengan adanya hardening tersebut tidak bisa menjamin. Seperti itu ya Zam, dengan tadi beberapa alasan yang sudah disampaikan oleh Elzam. Ada lagi yang lain? Ayo, tadi Elzam udah ngomong seperti itu. Tapi mungkin ada lagi yang memiliki cara pandang lain. Silakan. Oke, untuk bisa mempersingkat waktu, saya coba ke Reza aja dulu. Zak, kamu ada cara pandang lain? Oke Pak, mungkin saya izin nambahin dari pandangannya Alzam aja kali ya. Kayak Mm-mm. tadi kan Alzam sempat bilang kalau misalnya setelah kita melakukan proses hardening itu tidak apa tadi Jam? Tidak memungkinkan kalau misalnya tuh sebuah sistem itu jadi aman banget gitu loh, 100%. Tapi mungkin bisa dipastikan bahwa sistem tersebut tuh bisa jadi jauh lebih aman gitu loh Pak dari sebelum melakukan proses hardening karena memang hardening ini kan proses mengamankan sebuah database ya Pak ya. Jadi bisa dipastikan bahwa memang sistem tersebut jadi jauh lebih aman walaupun memang tidak menutup memungkinkan bahwa sistem tersebut aman 100% gitu loh Pak. Oke, tapi titiknya belum bisa dilihat nih. Tadi Alzam dan juga Reza mungkin sedikit melihat dari segi teknisnya ya. Tapi titik yang nanti harus bisa diperhatikan ketika kita sudah gabungkan dengan konteks di sebuah standarisasi, yang harus bisa dilihat adalah menjamin dari sisi keberlanjutan sistem tersebut. Karena ketika bicara keamanan, faktor risiko, faktor kerentanan, faktor pemutahiran, faktor anomali, dan lain sebagainya, itu akan semakin banyak ketika kita hanya fokus dari segi hardening saja, yang mana itu sebenarnya langkah-langkah teknis ya untuk bisa melakukan penguncian, kemudian mengupdate, kemudian merubah privilege dan lain sebagainya, ya akan bisa kurang terukur dari segi keberlanjutan layanannya. Jadi harus bisa kita lihat keberadaan standar ini penting untuk bisa menjamin dari segi manajemen keamanan informasi secara berkelanjutan. Oke, makanya dari situ pentingnya apa? Pertama, kita pahami dulu ruang lingkupnya. Kita pahami juga dari segi fokus yang nantinya bisa kita checklist ya terkait sebuah ketentuan yang ada di sebuah hardening misalnya seperti itu. Kemudian dokumentasi kegiatan, dokumentasi produk, dokumentasi sistem, dan
beberapa continuous improvement-nya, improvisasinya untuk bisa dilanjutkan. Tidak serta-merta fokusnya hanya kita troubleshoot, kita merubah beberapa bagian. Tapi kalau nggak ada improvement ke depannya akan bisa berdampak. Dan dari sanalah kita bisa mendapatkan inputan-inputan tersebut dengan adanya sebuah standarisasi. Maka penting untuk bisa kita pastikan keberadaan standarisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita ada 3 poin ya, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Nah, ini saya pikir sudah clear dan tidak ada isu lagi ya, karena beberapa kali sudah kita komunikasikan ya. Kemudian akan ada 3 bagian yang harus bisa diperhatikan sama kalian. Terkait kita mau mencocokkan dari beragam data yang ada di konteks hardening yang kemarin, kemudian kita sesuaikan dengan keberadaan yang ada di sebuah standarisasi. Jadi memiliki 3 pendekatan sistematis. Yang pertama, ada metode namanya PDCA. PDCA itu adalah Plan, Do, Check, dan Act. Bicara PDCA, kita harus bisa melihat dulu ruang lingkupnya. Pada dasarnya, kita harus bisa pahami setiap transaksi itu ada bagian-bagian yang memiliki sebuah siklus. Misal, kalau di ranah sebuah sistem dari sistem layanan yang ada di perpustakaan UPN misalnya. Nah, ada yang masih ingat nggak kira-kira cycle dari segi layanannya khusus yang buat peminjaman buku itu seperti apa? Ada yang pernah pinjam buku mungkin? Apakah kalian nanti eh, reservasi dulu, datang dulu ke perpus, cari bukunya, kemudian pinjam, kemudian siapa di bagaimana lagi, kemudian berlanjut dan terulang. Ada yang tahu? Ada yang bisa share? Silakan. Coba ke Zahra. Zahra, Iya, Pak. kamu pinjam buku pernah, Zah? Saya belum pernah, Pak. Ampun dah, anak sains informasi belum pernah pinjam buku di perpus. Kamu pinjam apaan, Zahra? Itu kan duit kalian itu. Dari UKT, belum di pengadaan bukunya. Nah, kira-kira gambaran kamu apa aja, Zahra, kalau pinjam Untuk buku? eh, paling kayak kalau misalkan minjem itu biasanya kita datang ke perpusnya, terus ngasih tahu ke yang biasa jaga perpus itu kalau kita mau minjem buku, biasanya dimintain KTM. Terus siklusnya gitu doang. Saya kurang tahu Masa? juga. Kamu belum pernah minjem buku sama sekali di perpustakaan. Terus Kamu SMP belum pernah. SMA belum pernah. kalau SMA, kalau SMA sih gampang banget Pak, cuma kayak tinggal nyatet doang namanya, siapa yang minjem buku, udah gitu doang. Ya iya, itu kan ada siklusnya nanti kan. Sampai bukunya bisa kembali dipinjam sama orang lain. Nah, kamu ada gambaran nggak? Apa-apa saja ruang lingkupnya. Hmm. Atuh, masa ini anak sains informasi nggak pernah pinjam buku di perpus? Nah, setelah ini kamu ke perpus, pinjam 1 buku.
nanti japri saya, Pak, saya udah pinjam buku, ya. Wajib ya Zahra, biar kamu tahu tuh ruang lingkup kerja kamu nanti. Baik, Pak. Oke, habis itu ke Sarah. Sarah apakah sama dengan Zahra? Saya juga belum pernah minjem buku ke kamu. Aduh, berarti berdua barengan, Zahra sama Sarah. Oke, Pak. Ya, wajib, biar kalian tahu ruang lingkup kerja kalian. Sekedar info, untuk kakak kelas kalian, magang itu paling banyak di perpustakaan saat ini. Kemarin yang magang berdampak dari Perpustas ada 10, kemudian perpustakaan HB Yasin di Jakarta ada 4, dan itu semuanya bisa menghasilkan. Kalau kalian nggak tahu ruang lingkup kerjanya, ya kalian nggak bisa survive nanti, ya. Setidaknya kalian bisa berguna untuk bisa mengetahui nih kira-kira apa saja sih ruang lingkup yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Oke, Zahra dan Sarah wajib. Oke. Kemudian saya ke Firna. Mana Firna? Oke, Pak. Ya, coba disampaikan. Mungkin ini, Pertanyaannya sama kayak Zahra dan Sarah juga. kalau saya waktu itu saya sempat minjemnya bukan di UPN, Pak, tapi di perpus lain. Iya, nggak apa-apa. Sama aja pada dasarnya. Ya, waktu itu aku pokoknya nyari dulu si bukunya, ada atau enggak di Mhm, sistemnya. Waktu itu aku ke mhm, perpus di UI, terus di mhm, bukunya tuh ada, terus aku dikasih tahu kalau misalkan bukunya itu ada di rak sekian-sekian. Terus setelah itu aku ambil bukunya, terus aku datengin ke tempat yang biasa ada jaga perpusnya, terus sama dia di data gitu bukunya ini mau dipinjam sampai kapan dan akan dibalikin kapan. Oke. Kayak gitu. Nah, dari situ kamu bisa mencermati nggak kira-kira faktor keamanan informasi dari human error-nya itu dari lingkup siklus tadi yang sudah kamu jelaskan. Contohnya seperti apa? Ada kemungkinan-kemungkinan nggak yang bisa kamu coba tangkap? Silakan. Keamanannya gitu ya Pak. Mm-mm. Misalnya Mis- ya, kamu pinjam nih. Berarti dari situ kan udah dalam posisi peminjaman dari seseorang kan. Butuh waktu berapa? Dikasih waktu, misalnya seminggu. Nah, dari seminggu itu, orang tersebut bisa jadi ada hal-hal yang nantinya bisa berpengaruh dari sisi keamanan informasi. Nah, coba kamu inventaris, kamu berikan contoh-contohnya. Apa saja hal-hal seperti itu? Mungkin bisa jadi kayak misalkan aku udah minjem untuk jangka waktu 3 hari, tapi ternyata setelah 3 hari itu aku belum ngebalikin buku itu yang dimana itu bakal berpengaruh ke data si perpus itu. Kayak seharusnya di hari ketiga itu bukunya udah balik, tapi ternyata belum ada. Jadinya ketika ada orang yang meminjem buku itu juga di hari pas aku mau balikin, ternyata pas dicek sama dia belum ada. Mungkin seperti itu, Pak. Hmm. Jadi lebih ke ketersediaan atau komitmen dia gitu, atau gimana? Iya, benar. Itu bicara keamanan di situ dari menurut kamu. Maksudnya tuh keamanannya dari SDM-nya Keamanan, atau dari sistemnya? keamanan informasi, Oh, koleksinya, kita fokus di koleksi. mungkin seperti yang tadi aku bilang, jadi itu kayak datanya, gimana ya Pak? Coba, ayo pelan-pelan. Apakah rentan koleksinya bisa menjadi ada coret-coretan, Mungkin kayak misalkan koleksinya bukunya, jadinya kualitas kertasnya bermasalah, atau mungkin terjatuh
karena satu hal ya, desak-desakan di kereta atau apa, kemudian sampulnya bermasalah, atau yang paling parah ya robek atau apa. Kan ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu dalam melakukan peminjaman kan. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman kamu. Nah, coba kamu ambil satu contohnya aja, David. Mungkin kayak misalkan si bukunya itu rusak pak, kayak ada kertas yang hilang, atau misalkan ada beberapa teks yang kecoret, atau misalkan basah gitu. Terus pas dibalikin, jadi itu jadi berpengaruh ke keamanan informasi dari perpus itu. Oke. Terus dari situ kira-kira dari sisi eh, plannya kan kita ini dari segi pengelola ya, dalam hal ini tim perpustakaan ya kan. Nah, ketika ada masalah seperti yang tadi kamu berikan contoh, Fir, perpustakaan akan melakukan apa untuk bisa melakukan proses do-nya di sini? Mungkin bisa dikasih denda gitu sih Pak, entah itu nggak nyari buku lain untuk menggantikan buku tersebut, kayak gitu. Oke, berarti pada dasarnya cara kerja secara sistematis udah mulai tertata gitu ya. Dari ada satu isu tentang koleksi yang bermasalah, kemudian sudah dilakukan inventaris, sudah melakukan identifikasi, dan situ bisa ditentukan nih, dunya itu akan melakukan apa. Oke, nah berarti sudah ada gambaran nih untuk Firna. Ada yang lain mungkin dengan eh, beragam layanan lain, kalau tadi fokusnya di perpustakaan untuk proses peminjaman. Ada satu lagi coba saya kasih kesempatan. Mungkin ada contoh lainnya dari lembaga atau mungkin tupoksi yang dijalankan di sebuah lembaga informasi. Silakan. Ayo, nggak ada lagi. Coba saya memantik dulu ya. Layanan informasi itu ada berapa banyak sih? Kira-kira menurut kalian apa saja layanan informasi itu? Kita ambil yang paling umum, misalnya kearsipan, kemudian galeri, kemudian museum, kemudian terkait research data management, kemudian berkaitan juga sama sebuah aset digital ya di lingkup sebuah apa ya kantor berita nasional misalnya seperti itu. Kemudian apalagi yang paling umum atau yang paling sederhana, misalnya kalau kalian tadi ke perpustakaan, kan kalian sudah saya kasih contoh tuh untuk yang di skala eh, apa namanya sirkulasi ya peminjaman. Nah mungkin ada yang lain menurut kalian ada nggak yang bisa diberikan contoh? Yuk, Mi, that's me. Apa Mi? Iya, Pak. Apa aja Mi? Contoh lain Mi?
Mungkin kayak misalkan layanan portal berita gitu, Pak. Ya, Kan kayak jurnalis pengen menulis suatu berita. Nah, kan kontennya di-upload di sebuah sistem, terus mm-mm, masalah yang bisa ada itu aksesnya bisa diretas ataupun kayak kontennya dimanipulasi sebelum konten itu dipublis gitu, Pak. mm-mm. Paling Nah, gitu sih, Pak. itu berarti identifikasi yang mana? Inventarisasi yang mana? Dalam hal kayak misalkan eh, dari jurnalisnya sendiri gitu sih, Pak, kayak beritanya benar nggak sih kalau misalkan dia ini pengen ngupload mengenai informasi ini gitu sih, Pak. Itu inventarisnya. Iya. Jadi fokusnya ke ide atau dalam bentuk koleksi. Mungkin kalau yang saya bisa bilang di idenya, Pak. Di idenya dulu. Mm-mm. Jadi ide yang nanti bisa menghasilkan sebuah tulisan. Mm-mm. Nah, kemudian ketika memang sudah dipublish, dia bisa diretas gitu. Enggak, maksudnya kayak nanti kan idenya, misalkan kita mau publish nih, nah terus ada Mm-mm. orang yang merubah apa namanya merubah tulisan kita gitu loh. Mm-mm. Nah itu bisa masuk ke dalam teman informasi kita, Pak, gitu, Pak. Nah, terus do-nya apa? Kenapa? Yang do-nya itu apa? Di sini Jadi, dalam konteks PDCA ini, maksud saya. Tapi kita cukup baru plan dan do dulu untuk oh, mempermudah kamu. hmm, saya, Kan udah diidentifikasi nih, ini merupakan aset mm-mm. koleksi tadi ya. Kemudian buku, kan tadi saya udah kasih contoh juga. Ya, Nah, ternyata di buku nggak ada yang nyoret-nyoret lah. Ada yang nggak bertanggung jawab, sampulnya rusak. hmm. Dia sudah melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah tersebut. Nah, kalau konteks kamu tadi yang kamu sampaikan, itu apa ya? Yang plannya kan tadi sudah. Dunya kira-kira apa? Implementasi kontrol teknis. Mungkin kayak tahap pelaksanaan atau implementasi dari kontrol keamanannya, Pak. Kontrol keamanan nih. Salah satu contohnya, Adanya backup data. Kayak misalkan yang sebelum kita upload itu harus ada backup datanya gitu. Gitu. oke. Kalau saran saya untuk dunya, kamu lakukan proses dokumentasi dari setiap eh, konten yang mau diposting. Oh, gitu, Pak. Oke. Jadi nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk melakukan cek. Coba lihat di slide. Cek untuk bisa melakukan proses audit mana saja yang memang dari posting-posting yang sudah dipublish, mana yang sifatnya masih ditaruh di lokal, mana yang memang masih bertahap gitu ya, ada jedanya. Misalnya baru bisa dipublish 3 hari lagi, 2 hari lagi, kan bisa memungkinkan seperti itu. Jadi plannya itu kita identifikasi dulu aset-asetnya dari sisi setiap layanan informasi untuk perpustakaan tadi eh, kamu bisa gunakan yang misalnya buku ya, jadi bukunya harus kita lakukan proses identifikasi dulu. Mana buku yang teks, mana buku yang sifatnya reference, kemudian mana jadinya bukunya itu yang memang merupakan aset langsung atau dari hibah atau dari pengadaan seperti apa. Nah, itu semuanya sudah dilakukan proses secara langsung di dalam identifikasi yang akan dilakukan untuk aset tersebut. Kemudian dunya ya kamu melakukan proses kontrol terhadap sebuah aset tersebut. Bagaimana di dalam perpustakaan kita sudah mulai melakukan proses perincian mana-mana saja masalah yang ada di dalam koleksi-koleksi tersebut. Yang hilang, yang kena rayap, yang kena coretan. Nah, kemudian ambil contoh tadi yang dari Natsmi, eh, yang memang sudah publish, yang memang belum, atau mungkin dari artikel yang masih dalam bentuk ide, dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita lanjut ke tahapan untuk melakukan proses eh, preventif yang dilakukan di dalam sebuah cycle dari PDCA ini, yaitu cek, kemudian act.
Nah, kalau cek, kita akan melakukan proses kepastian nih. Jadi ada semacam penilaian terlebih dahulu. Jadi kita bisa lakukan audit terhadap sebuah konteks keamanannya. Kita juga bisa menilai dari segi kerentanannya. Bahkan kita juga bisa melakukan proses-proses monitoring yang bisa dalam konteks lebih mendalam gitu ya. Nah, kemudian melakukan proses act-nya itu, kita bisa pastikan lagi keberlanjutannya berjalan dengan baik, setiap itemnya sudah ditindaklanjut dengan baik, dilakukan dari segi hasil evaluasi dan sudah terukur untuk dijadikan temuan audit. Kalau dari sudah konteks act tersebut, kita bisa start dari awal lagi, dari sampai si plan. Kita identifikasi karena akan terus bertambah koleksi-koleksi nggak mungkin stuck di dalam satu waktu karena ya itu aset dari segi layanan informasi nggak mungkin kalau misalnya terhenti di satu bagian saja. Nah, bagaimana kita menjalankan sebuah PDCA tersebut bisa melakukan proses terukur dan bisa memastikan keberlanjutan dari layanannya bisa berjalan dengan baik. Nah, kurang lebih dari segi pendekatan sistematis yang ada di PDCA itu kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Saya coba langsung praktek yang kalian pahami dulu ya. Cukup jelas ya. Nah, kemudian metode yang berikutnya, kita bisa melakukan proses mapping. Mapping kita sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di konteks hardening yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam sebuah praktek ISO, itu ada lampiran-lampirannya, seperti ini. Jadi disinilah lampiran-lampiran yang nanti bisa didapatkan sama kalian. Nah, atau biasa dikategorikan sebagai sebuah ya ini acuan kontrol dari sebuah keamanan informasi. Nah, acuan di sini ya ini yang nantinya bisa dijalankan sama kalian dari konteks sebuah kebijakan, kemudian alat untuk mengontrolnya apa saja. Nah, misalnya di sini ya, kebijakan keamanan informasi. Cakupan penilaian yang nanti bisa didapatkan kalau berdasarkan ISO ini adalah kebijakan keamanan informasi dan kebijakan topik spesifik harus didefinisikan. Jadi kita harus bisa melihat ruang lingkup dari sebuah keamanan informasi itu sendiri. Kemudian disetujui. Kalau disetujui berarti kan sudah ada proses review yang ada. Sehingga kita bisa publikasikan, kita sebarluaskan, kita jadikan itu hal yang edukatif yang bisa diterima oleh beragam pihak gitu ya. Kemudian kita komunikasikan, diakui oleh personel terkait dan pihak berkepentingan terkait. Kemudian direview secara berkala sesuai rencana dan jika terjadi perubahan yang signifikan, ya pastinya ada pemutakhiran di situ. Nah, ini yang menjadi satu bahan untuk bisa kita selaraskan dengan konteks hardening yang sebelumnya sudah dilakukan. Beberapa hal sudah saya mention di sini, sudah saya kumpulkan. Nah, misalnya kita create user. Kalian tahu kan, masih ingat create user itu fungsinya untuk apa? Saya bisa menyampaikan, silakan. Yuk, silakan. Create user. Biasanya kan berkaitan sama bagaimana kita memastikan kalau admin utama itu tidak diberikan akses secara penuh. Admin pertama itu wajib yang sifatnya dia eh, darurat lah bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk seharian ya dikontrol dengan user yang memang sudah kita berikan kewenangan secara lebih terukur. Karena kalau semuanya dengan menggunakan sistem administrator, ya pastinya akan berdampak secara langsung dari kestabilan sistem.
karena bisa melakukan do something di dalam sistem tersebut dan akan berdampak secara nyata, agar berdampak secara luas. Makanya buat aja dulu create user bla 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 bla. Jangan menggunakan yang pertama kali kita lakukan proses instalasi di dalam WSL sebagai contoh, gitu ya. Nah, kemudian ada yang Grand Village. Nah, privilege di sini ya kita berikan kewenangan untuk hal-hal yang sifatnya lebih teratur ya dari skala penerapan yang ada di sebuah sistem. Jadi ada proses eskalasinya di sana. Nah, ini yang memang diperlukan untuk si A, ini yang diperlukan untuk si B. Jangan sepenuhnya dikasih satu kewenangan penuh. Kemudian backup. Nah, backup ini penting. Untuk apa? Ya, memastikan dari pertama bisnis continuity. Jadi keberlanjutan dari sebuah aspek bisnisnya ya. Kemudian untuk kebutuhan disaster recovery plan. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya itu ya recovery, pemulihan yang bisa digunakan secara cepat gitu kan harapannya gitu. Nah, dari sini sebagai fokusnya adalah mencegah data yang sifatnya loss permanen. Jadi datanya tiba-tiba hilang, tidak bisa dipakai lagi. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah backup. Di dalam alat kontrol yang ada di ISO itu jelas ada di A12.3. Kemudian ada juga yang keterkaitan sama akses kontrol, yaitu kebijakan akses berbasis role untuk keamanan data mahasiswanya. Jadi poin-poin ini nanti bisa kalian selaraskan. Lihat di bagian daftar dari lampiran kontrolnya, kemudian bisa diselaraskan terkait sebuah tindak lanjut yang kemarin sudah kita demonstrasikan ya di pertemuan ke-9. Lanjut, nah ini yang harus bisa dilihat juga. Jadi setidaknya ada 3 pendekatan yang harus bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan satu siklus ya di dalam penerapan sebuah ISO, yaitu PDCA. Kemudian kalian bisa mapping ya, berkaitan sama kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam teknis hardening dengan penyesuaian di dalam sebuah standar. Kemudian yang ketiga adalah gap analysis. Jadi kalian bisa mereview hal yang ideal, hal yang lengkap, hal yang aktual. Nah, konteks dari standar, kira-kira kalau dari sisi slide yang sudah saya berikan ya, itu ada di ranah mana terlebih dahulu? Apakah di ranah ideal, apa di ranah aktual, atau di ranah risiko? Kalau kita lihat kedudukan nanti dari sisi sebuah ISO. Silakan, ada yang bisa memberikan pendapat ya. Monggo. Ayo, ayo yang laki-laki coba berikan pendapatnya lagi. Dari sisi tadi standar. Standar itu masuknya ke yang mana? Kalau yang ada di dalam slide. Di situ ada ideal, ada aktual, dan juga ada risiko. Monggo. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak,
Senli, kamu udah datang, Senli? Baru sampai, Pak. Baru sampai. Coba kemukakan pendapatnya. Yang lain, on cam dong. Chris mana, Chris? Adrian, Otway, Adinda, Gabriel, Diandra. Habis ini saya ke Chris. Oh, Chris pasti bisa jawab nih. Wah, lagi di jalan, Pak. Oh, di jalan dari tadi saya tungguin kagak nongol-nongol, tahu-tahu lagi di jalan, Chris. Kan lagi kuliah, Chris. Kok lagi di jalan? Iya, Pak, soalnya biar nggak macet tadi pulangnya. Saya nyampe kampus jam berapa coba? 6:30. Saya dari rumah jam 5:15. Sholat subuh saya langsung jalan. Rumah saya di Bintaro, 30 kiloan. Masa kalah sama saya? Kamu seharusnya jam 7 udah nyampe, Chris. Kalau kuliahnya jam 10 tadi ya. Ayo, Sengli. Ayo, Chris. Di sini kamu ya. Jadi pertanyaannya tentang apa ya, Pak? Peran dari standar di bagian gap analisis ini. Apa, Pak, pertanyaan? Gimana? Peran dari standarnya, nah? Standar yang mana, Pak? ISO. Oh, Kalau kita lihat kedudukan ISO, kan di sini ada ideal, ada aktual, ada risiko. Ranahnya di mana sih kalau bicara ISO? Ayo, menurut Shelly gimana? Gimana, Shelly? sebentar, Pak. Jaringan saya agak nge-lag. Oke. Ayo, saya nungguin ini. Kamu kemukakan aja, Shelly. Gak usah lama-lama. Itu sebagai kondisi idealnya, Pak, atau standar acuan. Oke, apa saja itu? Kira-kira yang berkaitan sama ideal itu yang kamu lihat berarti tadi sempat saya singgung tuh. Kamu kira-kira mendengar dengan baiknya ya? Nih di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Shenli kalau itu merupakan faktor idealnya, Pak. Ideal yang bisa kita lihat
yang ada di sebuah ISO itu ada di lampiran A ini ya. Ini salah satunya adalah berkaitan sama aspek normatif, yaitu acuan kontrol keamanan informasi. Ini berkaitan sama apa? Hal-hal yang ada di dalam sebuah kajian di sini ya. Nah, di sini disesuaikan dengan pasal-pasal yang sifatnya nanti ada keterkaitan dengan sebuah manajemen yang ada di keamanan informasi tersebut. Misalnya berkaitan sama kebijakan, berkaitan sama peran dan tanggung jawab, berkaitan sama tanggung jawab manajemen. Apa sih yang berkaitan di tanggung jawab manajemen dengan kontrol yang harus dilakukan di ranah keamanan informasi? Nah, ini manajemen harus mensyaratkan semua personel untuk menerapkan keamanan informasi sesuai dengan kebijakan keamanan informasi, kebijakan topik spesifik, dan prosedur organisasi yang ditetapkan. Ketika kita bicara masalah ini, tapi kebijakan keamanan informasi itu nggak ada, berarti ada gap di situ. Dan di situ yang bisa kalian lakukan dalam konteks gap analisis. Jadi dilihat idealnya yang ada di dalam standar, kemudian aktualnya, oh ini kayaknya agak ragu nih kalau misalnya sudah ada, jadikan catatan. Sambil diberikan analisis, risikonya nanti akan seperti apa. Misal kalau contoh kasus tadi ya, dari segi tanggung jawab manajemen, ternyata kebijakan keamanan yang nggak ada, gimana mau melanjutkan sebuah keamanan informasi yang nanti ya bisa eh, bagus, sesuai standar, dan tata kelolanya juga terkelola dengan baik, kalau kebijakan tersebut belum ditentukan terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mau memastikan personel ini bisa terdistribusi dengan baik? Setiap teks, setiap tugasnya, setiap bidang yang memang sudah dipastikan ya keberadaannya itu akan bisa berpengaruh secara langsung oleh keberadaan di dalam sebuah layanan informasi. Nah, disitulah yang nantinya Anda bisa melakukan proses checklist. Anda bisa memastikan kalau proses yang ada di gap analysis itu bisa dijalankan. Setelahnya, kalian bisa lanjut dengan ada risiko-risiko tadi ya. Kalau tidak ada kebijakan tentang keamanan, pastinya akan berdampak dengan kemudahan atau mungkin tadi datanya sifatnya permanen, loss, tidak ada sama sekali backup yang dilakukan. Jadi akan ada unsur trust di sana yang terganggu, unsur reputasi di sana yang terganggu, unsur keberlanjutan sistem yang terganggu, sehingga sudah semakin jelas kedudukan dari poin-poin tersebut. Oke, Stanley, jadi Baik, Pak. 3 poin ini ya, PDCA cycle ini merupakan satu tahapan dari segi perencanaan yang ada di sebuah ISO. Jadi kalau kita bicara ISO, ya kita harus plan, do, check, dan juga act di situ. Kemudian mapping kita sesuaikan dengan apa yang sudah ada di sebelumnya. Kita sesuaikan juga justifikasinya agar bisa kuat dari segi tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Kemudian gap analisis ya kita lihat kedudukan sekarang dengan kedudukan yang ada di dalam sebuah sistem. Apakah nanti bisa dijalankan? Apakah nanti bisa dilakukan beberapa hal untuk bisa melihat apa yang nantinya bisa dijadikan sebuah unsur risiko di situ. Dan ketika 3 poin ini sudah ada, Anda bisa jalankan dengan adanya sebuah penilaian. Sehingga kita bisa tahu rantai risikonya itu ada di mana. Ada yang bisa memberikan pendapat nggak tentang rantai risiko yang kalian ketahui aja? Kira-kira apa sih mengenai rantai risiko ini? Ayo, rantai risiko. Ini saya ambil contoh-contohnya. Ada weak access control, ada no logging, ada no backup, ada weak authentication.
Ambil contoh yang paling sederhana. Kalau kita kelihatan ternyata di dalam layanan kita itu no backup, tidak ada backup sama sekali. Pencadangan data tidak dilakukan, blast gitu ya. Efeknya apa? Rantai risiko sudah terbentuk. Tidak ada backup, bisa kena ransom, datanya bisa loss, operasional akademik terhenti. Ini misalnya ambil contoh yang ada di perguruan tinggi, seperti itu ya. Nah, efeknya ketika kita bicara masalah dampak bisnis, ya itu akan menjadi satu hal yang menjadi kelemahan kita. Jadi, pada dasarnya pesan yang mau saya sampaikan adalah ketika kita sudah melakukan poin-poin tiga ini, kita sudah semakin jelas rantai risiko yang ada itu sudah kita dokumentasikan dengan baik. Tinggal dari sisi kitanya untuk bisa melanjutkan hal-hal tersebut agar bisa diperbaiki, agar bisa lebih stabil, agar memiliki planning yang jelas di setiap tahunnya, sehingga memiliki strategi yang kuat ya dari segi keamanan informasi. Ya. Di sini yang harus bisa dilihat juga, kalau pada dasarnya ketika bicara security flow, itu konsepnya harus end to end. Jadi dari pengguna ke pengguna misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa kalau konteksnya itu hanya dari pengguna ke pengelola. Ke penggunanya juga harus bisa dilihat. Jadi benar-benar sebuah siklus yang nantinya diarahkan ke sebuah end user dari ruang lingkup tersebut. Nah, kalau misalnya kita ambil end user yang dari perpustakaan, ya kalian bisa menjadi end user ya kan seperti itu. Kemudahan-kemudahannya, kemudian dari segi apa namanya security-nya, kemudian juga dari segi kejelasan flow-nya, kemudian juga dari sisi hal-hal yang nanti bisa mempengaruhi ya dari kenyamanan, itu juga pasti kan akan dilihat. Tapi fokus yang di security flow, kalian harus bisa melihat dari hulu ke hilir. Itu merupakan cakupan yang ada di mana? Cakupan yang ada di ISO. Jadi dari situ juga seperti yang saya coba highlight di sini ya, misalnya authentication. Nah, di sini ada keterangan mengenai validasi. Itu sesuai sama poin A92 nanti kalau kalian lihat ya. Nah, di sana konteksnya apa kalau bukan yang end to end ini? Jadi penting untuk bisa kalian lihat kedudukan keamanan informasi itu tidak serta-merta untuk memfasilitasi dari para pengelola, tapi juga harus dari sisi kita bisa melihat end user kita, bisa kembalikan lagi end user kita, dan kita pastikan keseluruhan dari end user kita itu bisa difasilitasi dengan baik. Kemudian lanjut tahap berikutnya, pastinya kita lakukan sebuah roadmap ya. Kalau terkaitan dengan sebuah ISO, kita lakukan dulu identifikasi. Kita lakukan juga analisis risiko. Kita perkuat dari segi implementasi kontrolnya. Lalu ada konteks sebuah monitoring dan juga evaluasi di sana. Ini merupakan respon dari masalah-masalah yang tadi. Terutama sampai tahap kita sudah tahu nih rantai risikonya di mana. Baru kita bicara, dan itu bicaranya roadmap, bukan yang sifatnya itu hanya responsif, hanya melihat ada kebutuhan dan langsung ditindak lanjut seperti itu. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang lebih jelas ke depannya. Dan itu tidak bisa dalam kurun waktu tertentu, tapi biasanya sangat bertahap dan peningkatannya itu sudah memiliki level. Jadi misalnya ya, ada level entry, ada level eh, manajemen, ada level strategik, misalnya seperti itu. Jadi kalau bicara di level entry, ya kita juga harus lihat ke depannya, fokus kita hanya di level entry. Tapi long term ya, kita bisa juga berkaitan sama sebuah manajemen yang lebih well done, misalnya seperti itu. Atau lebih bagus lah dari sisi bagaimana kita bisa meramu ya setiap proses-proses tersebut, dan bisa kita juga kaitkan dengan sebuah ISO. Nah, ISO di sini yang menjembatani setiap poin-poinnya. Ketika identifikasi apa yang harus ditentukan. Ketika kita sudah menganalisis risiko, apa sih yang harus dievaluasi. Ketika kita mau mengimplementasikan sebuah kontrol, apa yang harus bisa dilihat. Kemudian, poin-poin apa saja yang bisa masuk ke dalam monitoring dan evaluasi. Jadi, semua konteks ini dapat Anda lakukan dengan acuan yang ada di ISO itu.
Kemudian ini do's and don'ts-nya. Jadi jangan lupa kita lakukan sebuah list privilege di sini ya. Kemudian strong authentication dan juga ketentuan terkait sebuah akun root. Ini yang tadi saya coba eh, permudah, tapi tidak sesederhana ini. Karena ini hanya contoh-contoh saja yang nantinya bisa mempengaruhi kalian ketika memang mau langsung dieksekusi ya dari kebutuhan berkaitan dengan proses hardening sebelumnya. Kemudian yang terpenting adalah ya kalian bisa melihat jangan abaikan sebuah log atau yang berkaitan dengan catatan-catatan yang terdokumentasi karena ya proses-proses seperti mereview anomali keamanan dan lain sebagainya itu nanti lebih mudah untuk bisa ditindaklanjuti. Oke, nah dari dasar itu semua kita masuk ke satu kesimpulan. Jadi prinsip utama dari keamanan informasi kita harus melakukan defense in depth. Ini harus ada lapisan yang sifatnya itu ya tadi saya sempat bilang ada yang entry level, ada yang menengah, ada yang strategik, misalnya seperti itu ya. Dan dari sana ya diupayakan proses-proses itu bisa mempengaruhi. Aduh, mohon maaf ya, agak pilek saya. Bentar, bentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi tahap berikutnya adalah ini file secure. Jadi file secure ini ya memastikan ya dari segi sistem berkaitan sama sebuah penyesuaian kondisi ya. Kegagalan tidak boleh membuka celah keamanan. Jadi ketika kita proses untuk pengembangan sebuah sistem ada ya beberapa kegagalan jangan berpotensi menjadi keamanan yang nantinya akan berpengaruh. Misalnya dari fitur tertentu, kemudian kita kembangkan dan ternyata itu menjadi celah terbaru yang nantinya bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang harus bisa kita lihat secara komprehensif. Dan selanjutnya list privilege ini berkaitan sama hak akses. Jadi penting untuk bisa kita minimalisir keberadaan sebuah risiko dari segi eksploitasi. Nah, disitulah penting untuk kita pahami bagaimana keberadaan list privilege ini nantinya bisa kita pastikan, bisa efektif, bisa efisien, bisa kita monitor dengan baik. Dan dari situ memang harus bisa pemahaman ya terkait sebuah konteks layanannya. Apakah keseluruhan bisa digunakan dalam satu akun atau seperti apa? Yang jelas, hal-hal tersebut harus bisa diakomodir dari segi hak aksesnya. Kemudian, zero trust dan security by design. Jadi, sepenuhnya kalau kita bicara sebuah sistem, ya Anda jangan tiba-tiba sepenuhnya gunakan dari sisi point of view yang ada di vendor misalnya, atau pihak ketiga misalnya. Kalian harus bisa masuk ke ranah arsitekturnya. Kalian harus bisa masuk ke ranah bagaimana sistem ini setidaknya ada dokumentasi yang masuk dari sisi kalian. Sehingga kalian sudah bisa mengetahui, oh ini arahnya mau kemana sih? Oh ini arahnya akan seperti ini atau bagaimana. Sehingga konteks dari zero trust dan security by design itu benar-benar bisa kalian pegang dengan baik. Dan 4 poin inilah yang nantinya bisa Anda gunakan ya untuk bisa memastikan. Dan ini berdasarkan sebuah pendekatan dari ISO. Nah, ini beberapa keamanan yang berkelanjutan yang harus bisa kalian ingat.
Pada dasarnya hardening atau security keamanan bukan pencapaian satu kali, melainkan proses manajemen berkelanjutan yang membutuhkan integrasi kontrol teknis, governance, dan juga dokumentasi. Kemudian faktor manusia tetap dikategorikan sebagai yang sifatnya krusial. Misalnya untuk peningkatan dari segi pemahaman dengan ada pelatihan, peningkatan kesadaran terkait sebuah keamanan, dan budaya organisasi yang menentukan efektivitas implementasi dari ISO tersebut. Dan kita bisa tanya jawab. Oke, sebelum saya tutup di slide ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Cukup jelas penyampaian saya? Ada hal-hal yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk, nah ini yang ditunggu-tunggu sama Senli kayaknya ini. Kita ke modul praktikum. Saya lanjut saja ya. Jadi dari sisi infografisnya, saya sudah buat di sini berkaitan sama pertemuan ke-10. Jadi silakan bisa dilihat lagi untuk mempermudah kalian, tidak serta-merta dari slide ya, tapi dari infografis yang lebih sederhana. Mungkin eh, ini merupakan satu tahapan yang bisa memperkuat pemahaman kalian ya. Silakan bisa dimanfaatkan. Kemudian dari eh, modul ini, kalian diharapkan bisa memetakan ya proses yang ada di TM10. Nah, ini bagaimana kita bisa memahami apa itu ISO, kemudian mengaitkan dengan praktik dari segi database, kemudian melakukan gap analysis, dan juga memberikan beberapa rekomendasi ya terkait proses-proses yang sudah kalian catat sebelumnya. Nah, kemudian untuk konsep dasar, ini kita gunakan semuanya berdasarkan dari ISO dan kita selaraskan dengan konsep hardening yang sebelumnya di TM9. Dan untuk teori dasarnya kita menggunakan yang CIA ini. Jadi full kita pakai yang kita dominasi adalah CIA karena belum sepenuhnya ya. Tapi jelas di dalam CIA ini pendekatannya bukan dari segi pengguna ya, tapi pendekatannya dari segi sistem. Bagaimana sistem itu bisa dikondisikan untuk yang sifatnya itu confidentiality. Kemudian berkaitan juga sama sebuah aspek integrity. Kemudian juga dari segi availability. Jadi tidak sepenuhnya kalian bisa gunakan untuk kebutuhan bagaimana penggunaan dari sisi CIA ini terkait sebuah keamanan informasi. Tapi ketika kalian diminta untuk mengembangkan sebuah sistem, nah prinsip-prinsip CIA ini harus kalian pegang. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ini ada tugasnya. Jadi yang pertama, tentukan prinsip apa yang terganggu ya. Semua user dapat melihat nilai underscore UAS, data mahasiswa terhapus tanpa backup, tidak ada ID unik sehingga update mempengaruhi banyak baris. Ini kalian bisa lihat dari apa yang sudah kalian lakukan di pertemuan ke-9. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi di dalam pertemuan 9 dan kalian bisa memberikan pendapatnya ya dari apa yang ada di dalam proses praktek ini. Kemudian upayakan kalian bisa latihan cepat di sini. Tuh, oke, lanjut. Nah, saya ulangi ya. Jadi di dalam CIA Triad dalam database, tiga parameter yang selalu menjadi pusat analisis keamanan, bagaimana confidentiality-nya,
kemudian integrity-nya, kemudian availability-nya. Nah, kalian cermati dari apa yang sudah kalian lakukan di dalam database hardening di TM9. Kan kalian sudah melakukan proses create database, sudah menambahkan create table, sudah mendapatkan insert dari sebuah value ya yang ada eh, di dalam struktur dari sebuah database, kemudian disisipkan, disimpan di dalam sebuah tabel. Nah, dari sana Anda cermati kembali, kemudian berikan pendapat Anda dari 3 poin ini. Semua user dapat melihat nilai UAS misalnya. Oh, ada 10 nih usernya. Dan semuanya bisa melihat nilai UASnya masing-masing. Nah, kira-kira dari aspek CIA ini bagaimana Anda bisa memberikan analisisnya? Paham? Ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Kemudian di selanjutnya ISMS ini ya. Nah, kalau di ISMS ini merupakan salah satu eh, konsep dari sebuah lingkup juga seperti halnya di siklus PDCA ini ya. Nah, kalau tadi PDCA kan jelas plain maknanya menentukan risiko dan kontrol yang diperlukan, kemudian do menerapkan kontrol dari sisi keamanannya, kemudian cek memeriksa apakah kontrol bisa berjalan dengan baik ya, kemudian act melakukan perbaikan. Nah, ini yang nanti bisa kalian uji coba dulu, tapi sifatnya bukan tugas, jadi hanya melakukan review lanjut dan upayakan kalian juga bisa menjalankan hal-hal yang sudah ada dalam konteks contoh pada database security-nya. Misalnya, menentukan bahwa table belum punya primary key. Nah, itu kan juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian membuat user dan lain sebagainya. Ini sudah ada, jadi silakan bisa review kembali. Dan berikutnya di poin 5 ya, jadi kontrol ISO yang relevan dengan database. Ini sifatnya informatif, jadi tidak dari sisi tugas yang nantinya bisa kalian jalankan. Kemudian gitu juga di poin 6, jadi ini melinearkan ya dari TM9 ke TM10. Nah, tapi yang ketujuh, nah ini yang harus bisa kalian pelajari. Jadi ini juga tugas untuk bisa kalian lakukan. Studi kasus audit database mahasiswa. Gunakan kasus ini untuk latihan evaluasi. Jadi, dari sisi data yang sudah kalian dapatkan, kemudian kalian memposisikan kalian ada di layanan akademik ya, karena memiliki database mahasiswa. Nah, dari situ ada beberapa poin yang harus bisa dilihat sama kalian. Kira-kira dengan adanya satu kondisi seperti ini, sebelumnya saya sudah buat 5 masalah yang nanti bisa terlihat. Seperti backup tidak terjadwal, belum teruji, struktur data belum sepenuhnya mendukung keterlacakan perubahan, dan lain sebagainya. Total ada 5 kan ya? Nah, dari situ Anda bisa melakukan analisis lanjut. Kemudian tentukan apa saja nanti masalah-masalah yang kemungkinan besar terlihat. Apakah ada poin 6, ada poin 7, ada poin 8. Nah, lanjutkan saja dari apa yang ada di nomor 7 ini. Ada pertanyaan untuk nomor 7? Cukup jelas? Yang penting kalian sudah melakukan ya tahap awal di TM9. Kemudian kalian pelajari dari contoh kasus ini. Nah, dari situ kalian bisa melihat apa saja sih analisis yang nantinya bisa kalian dapatkan. Saya sudah buat 5 di sini. Kalian tinggal nambahin aja. Kan pemantiknya sudah ada. Oke, jelas? Saya lanjut ya. Kemudian di gap analysis. Nah, gap analysis ini juga
bentuknya edukatif, jadi silakan bisa Anda pelajari bagaimana cara membandingkan kondisi aktual dengan kondisi ideal dengan pendekatan database manajemen sistem. Dan satu lagi, ini analisis risiko dari gap menuju prioritas perbaikan ya. Nah, ini juga silakan bisa dipelajari. Nah, kemudian ini dia poin 10. Poin 10 pada dasarnya itu merupakan hasil tindak lanjut dari poin ini, poin 7. Jadi ini hanya melakukan eh, penentuan tambahan. Masalah-masalah yang terlihat itu apa saja. Nah, di dalam poin 10 Anda bisa merekomendasikan perbaikannya. Jadi saya ulangi, total ya, itu ada 3 soalnya. Yang pertama di poin 3 di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya di poin 7. Oke. Kemudian di poin 10. Ya, di rekomendasi perbaikan. Oke. Nah, dari sini Anda harus bisa memberikan banyak ide-ide untuk bisa melakukan semacam troubleshoot dari masalah-masalah yang sudah di checklist. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak izin konfirmasi, mau nanya juga sekalian. Siapa? Untuk yang nomor 7 itu kan tadi kita boleh nambahin masalahnya itu kan. Kayak masalah-masalah yang mungkin kemungkinannya ada lagi gitu. Di situ kan Bapak naruhnya 5, misal ada 7 dan misalkan kita nemu sampai 8 gitu. Berarti nanti di nomor 10 itu kita ngasih rekomendasi perbaikannya misal 10 juga gitu Pak. Jadi harus Iya, sesuai satu-satu gitu ya. iya diupayakan semuanya bisa terdokumentasi. Ini kan saya hanya pemantik di sini ya. Kan saya pemantik nih. Di sini kira-kira menurut kamu gimana? Kamu setuju apa enggak? Kan gitu ya. Nah, kalaupun kalian mau hapus juga salah satu kan nggak apa-apa kan. Tapi justifikasinya seperti apa? Gitu, Wak. Kemudian di poin 10 melanjutkan. Nah, ini satu kesatuan. Jadi kalau sudah melakukan analisis, sudah mengetahui poin yang ada di 7, berarti itu udah masuk ke ranah audit. Nah, kalian wajib buat memberikan rekomendasi perbaikan. Nanti saya lihat kalian pemahamannya seperti apa. Oke, Oke Pak, terima kasih. paham? Bapak-bapak gimana bapak-bapak? Sudah paham bapak-bapak? Grace, kamu sudah paham Grace? Gresetta Abigail Francisca Wawo? Sudah paham, Pak. Oke, Grace ini sering japri saya, nanyakan pertanyaan rajin ya. Aurel, kamu ngantuk, Rel? Enggak. Ayo yang lain. Mana nih bapak-bapaknya? Sudah hafal semua? Sudah paham semua? Resa, kamu paham, Sa?
Paham, Pak. Oke, Yang saya kemarin pikir juga udah yang saya ubah juga, Pak, untuk membatasi query select. oke dieksplor aja. Siap, Pak. Oke, saya pikir cukup berarti ya. Perwakilan dari ibu-ibu sudah, perwakilan dari bapak-bapak sudah. Jadi semuanya sudah saya komunikasikan, saya sampaikan, dan penting untuk bisa dicermati kembali, kemudian jangan lupa dikerjakan. Minggu depan saya akan lihat dan saya coba kumpulkan hasil karya kalian semuanya. Dari yang 9 ke 10. Kita akan coba cocokin bagaimana kesiapan kalian buat kelanjutan ke pertemuan 11 sampai nanti siap untuk projectnya. Oke, projectnya enaknya apa kira-kira? Ada ide? Ibu Salwa, apa kira-kira projectnya? Yang nggak banyak effortnya lah ya. Ya nggak? Yang jelas proyeknya kalau bisa kelompok, Pak. Jangan individu. Wah, saya maunya kalian nanti di lab, kemudian praktek masing-masing. Jadi saya nilai. Oke, Rehan udah setuju tuh. Di Rehan emotnya seperti itu berarti dia setuju. Oke, Han. Dah, saya pikir cukup ya. Jadi silakan bisa on cam. Yang nggak on cam, bisa absen loh. Wih, Chris. Perjalanannya jauh dia, tahu-tahu udah nyampe danau. Danau apa itu, Chris? Yuk, satu, dua, tiga, ada dua. Satu, kemudian saya kasih ke Salwa. Oke, satu lagi. Sip, terima kasih. Sukses selalu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak.